Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Safna Ayu Lestari, NPM 19 1063 10 991. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai struktur DNA, replikasi DNA, dan sintesis protein. Apa itu DNA? DNA adalah deoksiribonukleik asid, adalah satuan unit fungsional penyimpan kode gen atau genom yang terdapat dalam nukleus. DNA tersusun atas nukleotida, sehingga dapat disebut polinukleotida. Nukleotida adalah struktur pembentuk DNA yang terdiri atas satu gugus fosfat, satu gula pentosa, dan satu basa nitrogen yang terdiri dari golongan purin, yaitu memiliki cincin ganda berupa adenin dan guanin. Sedangkan golongan pirimidin yaitu memiliki cincin tunggal berupa timin dan sitosin. Basa nitrogen memiliki pasangan sehingga dapat terbentuk heliks ganda dengan membentuk ikatan hidrogen yang mudah terikat dan mudah terlepas. Adenin berpasangan dengan timin dengan jumlah ikatan hidrogen sebanyak 2. Guanin berpasangan dengan sitosin dengan jumlah ikatan hidrogen 3. RNA adalah satuan unit fungsional penyalur kode gen atau genom yang berasal dari DNA. Struktur RNA adalah berupa pita yang terdiri dari rantai tunggal. RNA tersusun atas ribonukleotida, namun tetap disebut polinukleotida. Struktur ribonukleotida tanpa gugus fosfat disebut ribonukleosida. Lalu materi selanjutnya mengenai replikasi DNA dan sintesis protein. Apa itu replikasi DNA? Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru menggunakan DNA yang telah ada. Model mengenai proses replikasi DNA yang pertama, model konservatif. DNA induk menghasilkan DNA yang baru secara utuh. Yang kedua, model semi-konservatif. DNA membentuk menjadi 2 buah rantai. Masing-masing rantai membentuk DNA baru. Yang ketiga, model dispersif. DNA induk menjadi rantai yang terputus-putus. Masing-masing rantai membentuk DNA baru. Model yang diakui sampai sekarang adalah model semi-konservatif. Komponen-komponen yang bekerja dalam replikasi DNA antara lain DNA, enzim helikase, enzim topoisomerase, enzim DNA polimerase, dan enzim ligase. Proses replikasi DNA menurut model semi-konservatif. Yang pertama, DNA yang akan direplikasi. Yang A, diputus ikatan hidrogennya oleh helikase memenuhi aturan downstream, yaitu dari arah 3 ke 5 DNA awal. Lalu diluruskan oleh topoisomerase. Yang kedua, DNA polimerase kemudian mulai membentuk salinan DNA baru dari titik promoter awal ke titik terminator akhir, memenuhi aturan downstream. Pada rantai berarah 3 ke 5, replikasi DNA berjalan kontinu atau tidak terputus atau leading strands. Pada rantai berarah 5 ke 3, replikasi DNA berjalan discontinue atau terputus atau lagging strands. Yang ketiga, rantai yang mengalami lagging strands menghasilkan fragmen terputus-putus yang disebut fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki kemudian diperbaiki oleh ligase agar DNA baru dapat terbentuk seperti normal. Lalu ada sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat DNA. Tahap sintesis protein terdiri dari tahap transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah pembentukan mRNA oleh DNA sensor di inti sel. Translasi adalah penerjemahan mRNA oleh tRNA di ribosom. Komponen-komponen yang bekerja dalam sintesis protein antara lain mRNA atau RNAD, rRNA, tRNA, enzim RNA polimerase, enzim amoniase tRNA sintetase, dan enzim peptidil transferase. Proses transkripsi terjadi di inti sel. Yang pertama, mRNA dibuat dengan menyalin rantai DNA yang disebut DNA sense atau kode gen. Rantai DNA lawan yang tidak disalin disebut DNA antisense.
Yang kedua, mRNA dibuat menggunakan RNA polimerase sehingga menghasilkan kodon. Kodon adalah urutan basa nitrogen yang merupakan salinan DNA sense atau kode gen yang mengkode asam amino tertentu. Urutan basa nitrogen kodon sama dengan DNA antisense. Asam amino dikode oleh triplet kodon, yaitu susunan 3 basa nitrogen yang membentuk jenis 20 asam amino berbeda. Proses translasi terjadi di ribosom. Yang pertama, mRNA lalu keluar dari inti sel dan berikatan dengan rRNA pada ribosom. Yang kedua, tRNA lalu mencari start codon atau AUG pada mRNA untuk memulai translasi. Pada start codon, yaitu unit ribosom kecil dan besar bergabung. AUG mengkode metionin atau MET, sehingga setiap protein pasti mengandung metionin. Selama translasi, tRNA mengenali kodon menggunakan antikodon atau lawan kodon. Asam amino yang dikode tRNA lalu dibentuk oleh rRNA lalu diikatkan dengan tRNA menggunakan aminoasil tRNA sintetase. Peptidil transferase mengikat asam amino yang dihasilkan tiap triple kodon menjadi rantai polipeptida. tRNA berhenti menerjemahkan setelah mencapai stop codon atau UAA atau UAG atau UGA. Pada stop codon, tidak ada asam amino yang dikode. mRNA, unit ribosom kecil dan besar, tRNA terpisah-pisah. Rantai polipeptida lepas dari tRNA dan dibawa keluar ribosom dan dimodifikasi di badan Golgi untuk diubah menjadi enzim, hormon, protein struktural, atau organel baru sebagai ekspresi gen. Persilangan terdapat dua, monohibrid dan dihibrid. Monohibrid yaitu persilangan yang terjadi dengan satu sifat beda. Sedangkan dihibrid, persilangan yang terjadi dengan dua sifat beda. Untuk memastikan kebenaran hasil percobaan persilangan monohibrid dan dihibrid yang dilakukan oleh Mendel, maka Mendel melakukan serangkaian percobaan, yaitu yang pertama backcross, sering disebut juga persilangan atau perkawinan balik, adalah perkawinan antara individu F1 dengan salah satu induknya, baik jantan maupun betina. Lalu ada test cross, uji silang, adalah persilangan antara individu F1 dengan individu homozigot resesif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah genotip F1 heterozigot atau homozigot. Lalu ada persilangan resiprok, disebut juga dengan persilangan kebalikan, yaitu persilangan dilakukan dengan tidak memperhatikan jenis kelamin induknya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.